Punten Pak, kok ternyata inggil sangat gitu. Saat itu pula saya nyuwun dumateng Gusti agar apa yang diharapkan saat itu
yaitu isolasi mandiri tidak pernah terjadi. Jadi kemudian saya menyampaikan, saya nyuwun petunjuk kepada beliau, kemudian saya minta kepada para putra sekalian agar melaksanakan neptu 40. Terus kami itu waktu itu punya 4 neptu selama 1 bulan itu, ditambahi kami punya neptu khusus 1339 Bapak, yaitu Jumat Jumat Pon, Sabtu Wage, Minggu Kliwon. Itu adalah neptu yang menjadi ciri khas kami di luar yang jumlahnya 40, ada 1339. Nah, saat itu kemudian kami melaksanakan neptu untuk melokalisir penyebaran COVID, nyuwun pangapunten sesuai dengan apa yang kami yakini hari ini. Jadi setiap kita melaksanakan neptu, kami punya ubur rampe Pak. Kami punya ubur rampe, kemudian ubur rampe setiap selesai neptu 3 hari itu kemudian kita sebarkan di batas-batas wilayah sehingga tidak menyebar. Dan sepertinya saya mendengar sampai dengan terakhir di Kecamatan Bojong tidak ada yang menjadi korban. Artinya tidak ada di puskesmas yang sampai terpapar kemudian Kabupaten Gresik. Itu rasanya sepengetahuan saya tidak ada. Kalau toh kemudian waktu itu ada yang mungkin sudah cukup berat, kemudian digerakkan ke rumah sakit Suselo, salah. Tapi seingat saya tidak ada klaster waktu itu, kemudian juga tidak ada pembengkakan atau istilahnya penyebaran yang masif di Bojong. Karena saya pikir kalau kemudian kami bisa nyunyun Dumateng Gusti agar supaya itu bisa terlokalisir, maka menurut saya harus merambah ke satu kecamatan. Jadi pengalaman penjenengan kesini sejak Mei 2020 bagi saya sebuah catatan. Oleh sebab itu matur nuwun dengan sambut persoalan meskipun mungkin tadi tidak diberi titipan oleh ajudan Pak Bupati, tetapi penjenengan sudah memiliki keinginan atau langkah menuju kepada Pekanbaru Manggar. Tidak melakukan dewan manusia. Para penonton sekalian, ini adalah salah satu cerita di mana kita tidak bisa melupakan apa yang kemudian menjadi satu tonggak sejarah. Jadi neptu 40 lepas kecil ataupun besar, efek dari Pak Iwan Kurniawan yang hari itu menjadi camat baru di Bojong. Karena kalau tidak salah Pak Iwan juga waktu itu masuk ke Bojong itu bulan Februari kalau tidak salah. Januari tahun 2020, kemudian Mei rawuh ke sini, kemudian meminta kepada kami atau kepada kita untuk menjadi atau disediakan untuk isolasi mandiri. Jadi kembali lagi Pak Iwan waktu beberapa tahun kemudian ada niatan waktu itu untuk lelang jabatan di Dukcapil, tapi saat itu Pak Iwan dipilih untuk tempat lain, sementara kemudian malah Pak Iwan dapatnya kadis sosial. Tapi hari ini syukur Dumateng Gusti saya ikut remen, Pak Iwan kembali ke maksudnya dari awal. Demikian para sekalian, inilah salah satu di mana kita harus menggagas sebuah situasi yang pernah terjadi atau sejarah yang pernah terjadi sehingga ada neptu itu gara-gara Pak Iwan dan Forkopimda datang ke sini. Dan neptu itu sampai dengan hari ini kami lakukan Pak, masih di Padepokan Watu Manggar. Kalau di beberapa tempat, di beberapa putra, begitu putra lockdown yang dilepas, kemudian COVID kemudian dilepas, itu malah matur nuwun. Alhamdulillah kata putra-putra yang sudah malas untuk neptu, karena neptu itu dalam 35 hari sekali itu ketemu satu neptu, itu adalah 15 hari kita itu selalu berada di dalam situasi sujudan Pak. Jadi kami itu cukup telaten gitu loh. Jadi setiap 35 hari satu putaran itu kita itu melaksanakan neptu itu 15 hari. Karena tentu 5 kali tentunya kami itu. Jadi matur nuwun dan para pemirsa sekalian, Hari Raya Suro seperti biasanya membawa catatan, membawa sebuah
gambaran alam semesta yang selama ini sudah kita sepakati kalau untuk kita itu disesuaikan dengan tahun. Tahun kemarin adalah tahun apa? Tahun yang lalu tahunnya apa? Lupa ya? Apa? Lupa. Apa? Oke. Mawas diri, introspeksi, setiti, gemati, hati-hati. Nah, ternyata betul bahwa pada tahun ini 2026 adalah lanjutan dari tahun 2025, di mana kita harus mawas diri. Dan ternyata saya juga tahun 2025 dilukai, Pak. Sangat dilukai, baik dilukai secara non fisik, baik secara fisik maupun secara ekonomi. Jadi di tahun 2025 itu dengan kebodohan yang saya miliki, dengan ketololan yang masih saya punyai, akhirnya saya juga dilukai karena saya harus belajar mawas diri, introspeksi, setiti, gemati, hati-hati. Nah, tahun ini 2 Februari 2026 tahunnya adalah larang, lampah, laku. Katanya ada beberapa kabar, ada satu aplikasi namanya Lalala. Ada aplikasi untuk apa? Saya duluan sebelum aplikasi itu juga. Kalau tidak salah judulnya aplikasi Lalala. Kami itu juga Lalala, larang, lampah, laku, Lalala. Gitu. Jadi tergantung bagaimana membacanya. Nah, para sekalian, alam semesta hari ini tidak memberikan bencana alam yang dahsyat meskipun Pinatubo sudah mulai bergerak lagi karena dalam sejarahnya Gunung Pinatubo di Filipina adalah gunung yang terkait dengan Gunung Toba. 170.000 tahun yang lalu Gunung Toba meledak dan 3/4 manusia di permukaan bumi hancur karena erupsinya Gunung Toba itu adalah pasir kuarsa. Jadi kalau masuk sedot seperti kemarin yang COVID yang menghancurkan paru-paru. Nah, itu tahun ini alam semesta tinggal menunggu bencana alamnya. Karena BMKG sudah menyebut beberapa kali menyebut tentang megatrust. Nah, politik juga rasanya cukup baik, tapi penuh goncangan. Itu goncangan KDRT, goncangan MDG, goncangan satunya lagi sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Tapi sekolah rakyat nanti juga akan sama dibangun untuk menghancurkan yang lain. Tidak apa-apa, karena di Indonesia masih seperti itu, berjalan dengan pemerintah baru, dengan program baru, dengan kehancuran maupun kerusakan baru dan juga pembangunan baru. Nah, para penonton sekalian, tentunya pesan Bapak pada hari ini yang pertama adalah kita menikmati waktu dan saya minta untuk bertahan. Banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah ini akan lama? Saya jawab, rasanya tahun 2026 belum sembuh. Oke, sehingga kalau ada putra yang menyampaikan atau yang menyatakan bahwa seperti apa harus kita lakukan, saya meminta ya di pertengahan tahun ini dengan harapan putra melakukan tindakan bertahan. Artinya bertahan itu adalah orang harus memiliki kreativitas. Tidak kemudian bertahan itu diam saja, tapi bertahan itu harus membangun sebuah sebuah ide untuk mempertahankan diri dengan cara yang baik dan tentunya tidak melanggar hukum. Nah, karena kita punya patokan atau kita punya ajaran pada hukum Tuhan, hukum negara dan hukum adat. Nah, itu yang penting itu. Jadi bertahan adalah membangun kreativitas. Bertahan adalah membangun jati diri untuk bersikap seperti apa yang seharusnya kita lakukan.
saja saudara sekalian, sehingga tahun ini larang lampah laku bisa putra laksanakan. Yang penting bagi putra adalah larangnya putra datang ke sini, larang-larangannya seperti apa, sebabnya itu karena apa, lampahnya disesuaikan dengan kondisi larangnya tadi. Kemudian lakunya putra laksanakan seperti apa yang sudah ada dalam ajaran. Gak usah kebanyakan laku kalau belum lampahnya pas. Kadang-kadang putra kan menyampaikan, wah saya harus laku, mungkin melaksanakan kegiatan ritual selama sekian hari. Itu penting, tapi harus ngerti kedudukannya. Putra harus melaksanakan seperti apa sesuai dengan larangnya. Lampahnya benar dulu, nanti lakunya baru penyempurna. Sehingga kita nggak usah kejar apa-apa laku, apa-apa nggak boleh, apa-apa khawatir. Enggak, jangan. Karena kekhawatiran itu adalah sebuah stagnasi dalam berpikir. Nanti kita berhenti hanya karena khawatir. Tapi kemudian kita menyelonong, kita harus tahu larang-larangannya. Jadi jangan kemudian asal ambil sikap. Bapak agak khawatir memang dalam beberapa bulan ke depan, tapi mari kita lihat karena petunjuk di bulan Mei mengatakan bahwa situasi ini tidak akan berhenti dalam waktu cepat. Nah, kita berharap dalam situasi seperti apapun, negeri ini masih tetap baik, masih tetap rukun, kemudian kita juga masih menjadi warga negara Indonesia yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari bangsa ini, yaitu persatuan, kesatuan yang tidak kemudian kita rusak hanya karena kita punya kepentingan tertentu. Itu saja teman-teman sekalian yang bisa sampaikan. Sekali lagi Pak Iwan tadi sudah sampaikan di sebelah Pak Iwan tadi secara fisik isi dari sambutan Pak Bupati lengkap sekali, dan sampaikan salam hormat kami kepada beliau karena kami warga Tegal yang masih belum mampu menunjukkan ke istilahnya apa, mengisi apa yang seharusnya Tegal luwih apik. Tegal luwih apik ya Pak. Tegal luwih apik dari segalanya, lahir batin, sosial kemasyarakatannya dan program-programnya. Meskipun kita tahu bahwa APBD semua daerah minus, ya, karena yang plus pun diambil sama APBD tadi. Jadi seperti itulah gitu. Jadi, semua program diambil APBD sampai Pak Kades tadi malam cerita pada saya, untuk 17 Agustus saja Desa Timur Tengah tidak punya anggaran. Bahkan saya tanya, Pak ada upacara, tapi ngalipun boten karena anggarannya tidak ada di Desa Timur Tengah. Yang relatif memang Desa Timur Tengah minus. Demikian teman-teman sekalian, sekedar pengetahuan, lainnya nanti saja kita bicara kalau masih ada yang betah. Tapi ini Mas Tulis sampai yang ada menurut pengapunten minta Kapolsek tadi janji mungkin belum rawuh, Pak Camat juga mungkin ada kegiatan uji ya. Ini karena kita berseberangan sama berseberangan itu bukan berlawanan. Berseberangan itu artinya seberang sana ada tempat wisata yang lebih banyak dikunjungi oleh para pejabat. Jadi kalau para pejabat datang kan ke kota yang ada wisatanya, jadi kalau rapat kalau apa lebih nyaman di sana. Saya kira saya sudah cukup, kami sudah merasa bahwa ini mendapat dukungan dari Forkopimda seperti penjelasan dulu, kemudian juga didukung oleh kabupaten clear, sudah rawuh dengan utusan penjenengan membawakan sambutan dari Pak Bupati. Sudah balik ngaturaken sedaya matur sembah nuwun kami kepada beliau, dan tentunya kesehatan, kebahagiaan, kelancaran semua di dalam pelaksanaan tugas bisa berjalan sesuai anugerah Gusti Yang Maha Agung. Dan tentunya kita para bos sekalian, sekali lagi saya tahu putra sampai berkegiatan terus, saya tahu dan paham bahwa putra punya kesulitan dan punya keterbatasan, dan Bapak juga paham bahwa putra punya kendala di beberapa soal, salah satunya mulai dari rumah, dari lingkungan, dari pekerjaan, dan dari ikatan kemanusiaan lain. Dan tentunya kita tetap sepakat untuk bersemangat, tetap melaksanakan semua kegiatan yang
baik dan terkait dengan ajaran, dan tentunya kita yakin bahwa apapun yang kita kerjakan kita akan mendapatkan anugerah hal-hal yang baik dari Gusti Kang Maha Agung. Demikian para sekalian yang bisa Bapak sampaikan untuk sementara. Sekali lagi matur nuwun, Mas Uri, matur nuwun, Pak Iman, Bapak, kemudian Bu Iwan dan semua para putra dan keluarga. Tentunya kita yakin dan percaya seluruh apa yang menjadi keinginan panjenengan kita kepada Gusti Kang Maha Agung akan selalu pinaringan kasembatan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Baca matur nuwun nyuwun pangapunten saha kepatang tutur kata sikap kalamu saya kepada panjenengan semuanya. Saya mohon maaf lahir batin dan tentunya kita selalu nyuwun wonten ngasanipun Gusti dengan semua apa yang kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Rahayu. Matur nuwun kepada beliau Guru Kanjeng Pangeran Sunan Kali ini.